Media Vietnam menyoroti bahwa Golden Star Warriors mulai panik dengan pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam sempat dominan melawan timnas Indonesia ketika dipegang oleh Park Hang-seo. Lalu kedatangan Shin Tae-yong perlahan menggeser peta kekuatan. Apalagi Vietnam kini menjalani masa transisi dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Dan kini diasuh pelatih baru Kim Sang-sik. Melihat 3 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Vietnam, Golden Star Warriors mengalami 3 kekalahan. Situasi ini membuat mereka resah. Tim Indonesia sudah 3 kali mengalahkan Vietnam di turnamen besar. Tulis laporan Tan Nien Doc En. Menurut media Vietnam, kemajuan timnas Indonesia ini bukan hanya karena diisi banyak pemain naturalisasi saja. Akan tetapi, skuad Garuda banyak melawan tim-tim kuat dunia. Tercatat timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong, pernah melakukan uji coba melawan Argentina, Curaçao, Burundi, Turkmenistan, hingga Palestina. Selain itu, Asnawi Mangkualam DKK juga melawan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, dan Irak. Pengalaman itu dianggap membantu pemain berkembang lebih baik. Untuk mencapai kemajuan saat ini, Indonesia banyak berkompetisi di dunia internasional. Indonesia bertemu banyak pemain berbeda membantu mereka berkembang secara signifikan, tulis laporan media Vietnam tersebut. Hasilnya timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat hal itu, Vietnam berencana mengikuti langkah timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba melawan tim-tim kuat. Perihal kepastian Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia yang masih banyak dipertanyakan karena belum ada di agenda CAS. Namun pengamat sepak bola, Bung Ropan mengaku yakin bahwa kiper FC Dallas itu bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, berdasarkan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Namun karena belum ada di CAS, diperkirakan Maarten Paes baru tersedia di bulan Oktober atau November. Dipastikan bisa membela timnas Indonesia, paling cepat Oktober atau November, kata Bung Ropan. Bung Ropan juga yakin bahwa Maarten Paes bisa lolos di sidang arbitrase CAS. Salah satu faktornya adalah sudah menjadi WNI. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Maarten Paes pasti akan bermain untuk timnas Indonesia. Paes sudah mendapatkan kewarganegaraan dan sangat kuat keinginannya bermain untuk timnas Indonesia. Menurutnya, kiprah-kiper FC Dallas ini sedang naik, bahkan sampai masuk ke dalam daftar All-Star MLS atau Major League Soccer. Arya menjelaskan, Paes akan bermain untuk timnas Indonesia, namun belum pasti kapan waktunya. Ya, hal ini menjadi kabar bahagia bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Terlebih Paes sangat dibutuhkan untuk menjadi pertahanan terakhir untuk hadapi gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengacu penjelasan itu, Paes sudah pasti bermain, namun untuk kapan waktunya itu masih belum ada kepastian. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi oleh Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Melihat lawan-lawan yang ada timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun, tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah oleh Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Ya, salah satunya oleh Romeni, dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi respons soal kabar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dapat membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Kabar tersebut pertama kali diucapkan Menpora Dito Aryo Tejo saat kunjungan di wilayah Kendal, Jawa Tengah Minggu, 14 Juli 2024 lalu. Pada kesempatan itu, Menpora mengatakan bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Semenjak diungkap Dito, kabar ini sontak ramai jadi sorotan. Pasalnya pecinta sepak bola tanah air memang sangat menantikan kehadiran Paes di timnas Indonesia
untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Respons Erick Thohir. Terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengaku sudah menanyakan langsung kebenarannya kepada Erick Thohir. Saya coba kontak langsung Pak Erick, menanyakan apakah benar Pak Ketua menyampaikan sesuai seperti yang dikatakan Pak Dito, ujar Bung Ropan. Menjawab pertanyaan tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa pada bulan September, Maarten Paes belum pasti bisa dimainkan. Adapun, saat ini PSSI masih terus berusaha agar kiper 26 tahun tersebut segera berseragam merah putih. Tapi diyakini dia bisa bermain di September, kalau belum bisa main pada September, mungkin Oktober, kalau tidak bisa Oktober, mungkin di November. Yang penting Maarten Paes bisa mendapatkan hak bermain di Timnas Indonesia, tutup Bung Ropan. Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik non-ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi, bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Roemeny batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di Timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bakhdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bakhdim tersebut. Diketahui, Fardy Bakhdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini di akun Instagramnya, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan Timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 43per3 yang pernah membahas soal Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung Timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, Timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.